Selamat datang di Termo Official bersama saya Renus Pratomohak. Veda pertama harus berjuang sangat keras jika ingin mengukir prestasi gemilang di Moto3 pada musim 2026. Veda pertama diproyeksikan membalap di Moto3 musim 2026 melalui tim Honda Asia Team. Sedangkan Hakim Danis pembalap asal Malaysia melalui tim MSI Racing Team. Jalan terbuka Veda pertama menuju Moto3 musim 2026 memang sudah dibocorkan oleh jurnalis Sky Sport Italia Rosario Violo. Jurnalis ini menyebutkan kesepakatan pembicaraan antara Veda Pratama dan Honda Tim Asia sudah mendekati tahap akhir. Sedangkan jalan Hakim Danis ke Moto3 musim 2026 bisa dilihat dari terpilihnya ia menjadi pembalap wildcard pada Moto3 di sirkuit Sepang pada musim ini. Danis disebut akan membalap bersama tim MT Helmets MSI. Informasi terbaru di situs MotoGP mengenai line up pembalap Moto3 musim 2026 Kamis pada 25 September pembalap MSI Racing Team sudah dicantumkan. Namun dari jatah 2 pembalap baru satu nama yang muncul, yakni Ryusei Yamanaka. Sedangkan satu pembalap lagi belum dikonfirmasi. Namun kemungkinan besar Hakim Danis akan menjadi pembalap kedua MSI Racing Team, menggantikan Angel Picuras yang akan naik ke Moto2. Saat ini yang menjadi masalah bagi Veda Pratama, dan untuk mengatasi masalah itu perlu perjuangan yang ekstra keras. Secara statistik, motor KTM yang digunakan oleh MSI Racing Team lebih kencang dibandingkan motor Honda yang digunakan oleh Honda Tim Asia. Untuk sementara Moto3 per September 2025, pembalap Rinsa MT Helmets MSI Angel Picuras berada di posisi 2 di bawah pemuncak klasemen Jose Antonio Rueda dari Red Bull KTM Ajo. Sedangkan Ryusei Yamanaka pembalap MSI Racing Team lainnya berada di posisi ke-11. Baik Picuras maupun Yamanaka sama-sama menggunakan motor KTM. Taiyo Furusato pembalap Honda Tim Asia berada di posisi ke-9. Pembalap lainnya, Tacho Kombasri, berada di posisi paling buncit. Dan itu adalah bayangan berdasarkan posisi sementara di klasemen. Dan sekarang mari kita lihat kecepatan motornya. Sampelnya adalah hasil dari balapan Moto3 di sirkuit Misano yang baru dilewati. Pembalap MSI Racing Team Angel Picuras mencatatkan kecepatan 1,49,9 km per jam dan finish di posisi kelima. Sedangkan pembalap Honda Tim Asia Taiyo Furusato mencatatkan kecepatan 149,1 km per jam dengan finish di posisi ke-12. Selisih kecepatan 0,8 km per jam dalam balapan sekelas Moto3 sangat membuat perbedaan. Pun data statistik hasil balapan tidak bisa menjadi ukuran satu-satunya karena masih ada faktor lain termasuk skill dan strategi dari pembalap itu sendiri. Namun setidaknya bisa menjadi gambaran mengenai kecepatan motor yang digunakan oleh pembalap. Oleh sebab itulah Veda Pratama harus berjuang sangat keras untuk meningkatkan skill dan strategi balapnya selain dukungan tim dalam peningkatan performa motor. Perbandingan lain yang bisa dilihat adalah hasil dari balapan FIM Junior GP tahun 2025 ini. Veda Pratama dan Hakim Danis sama-sama membalap di ajang ini, tapi melalui tim yang berbeda. Veda Pratama dari Astra Honda Racing Team tentunya menggunakan motor Honda dalam klasemen sementara setelah balapan di Misano menempati posisi ke-11. Sedangkan Hakim Danis dari SIC Racing MSI yang menggunakan motor KTM menempati posisi ke-9. Untungnya dalam balapan terakhir di Misano itu Astra Honda Racing Team sudah meningkatkan performa motor Veda Pratama sehingga Veda bisa sedikit lebih gahar ketimbang sebelumnya. Hal itu terlihat dalam kecepatan terbaik yang dicatatkan dalam setiap lap dalam race 2 di Misano. Semoga saja data statistik Moto3 musim 2025 yang menunjukkan motor KTM yang digunakan oleh pembalap MSI Racing Team lebih kencang ketimbang motor Honda yang digunakan oleh pembalap Honda Tim Asia bisa berubah pada Moto3 musim 2026. Harapan yang tinggi terhadap Veda Pratama semakin memumbung dengan beredarnya kabar bahwa Honda menjadikan Veda Pratama sebagai proyek masa depan untuk pabrikan mereka. Tak hanya itu, terdengar kabar bahwa mekanik handal yang pernah mengorbitkan Marc Marquez selama membalap di Honda, Santi Hernandez, ikut memberi pendamping kepada Veda Pratama dan mengutak-atik setup motornya. Dengan demikian, fans Veda Pratama di Indonesia bisa membusungkan dada dengan hasil yang lebih baik di Moto3 musim 2026. Setidaknya lebih baik ketimbang yang ditorehkan pembalap Malaysia Hakim Danis. Balapan Moto3 musim 2026 akan diwarnai oleh dua pembalap yang sama-sama memiliki nama belakang unik,
yaitu Uriarte. Mereka adalah Brian Uriarte dan Marcos Uriarte, pembalap muda Indonesia VDAG pertama. Sedang dalam perjalanan menuju Moto3 lewat Honda Tim Asia akan berhadapan dengan duo Uriarte tersebut. Siapa yang lebih hebat? Brian Uriarte atau Marcos Uriarte? Nama Brian Uriarte dan Marcos Uriarte muncul dalam line up pembalap Moto3 musim 2026 yang dirilis di situs MotoGP yang diakses pada Kamis tanggal 25 September tahun 2025. Dalam daftar pembalap itu, Brian Uriarte ada di tim Red Bull KTM Ajo ditandemkan dengan Alvaro Carpe. Brian Uriarte adalah juara Red Bull MotoGP Rockies Cup tahun 2025 dan akan menjadi Rookie di Moto3. Sedangkan Alvaro Carpe pembalap existing KTM Ajo di Moto3. Marcos Uriarte adalah pembalap yang existing di Moto3. Pada musim 2025 ini, ia membalap untuk MLEV Racing Honda. Pada musim 2026, Marcos Uriarte pindah ke level up MTA yang menggunakan motor KTM yang ditandemkan dengan Matteo Bertele. Jika dilihat dari nama yang sama-sama menggunakan nama belakang Uriarte, apakah Brian Uriarte dan Marcos Uriarte bersaudara? Seperti halnya Marc Marquez dan Alex Marquez. Brian Uriarte lahir di Santander, Cantabria, Spanyol 11 Agustus tahun 2008. Usianya saat ini baru 17 tahun. Marcos Uriarte juga lahir di Santander, Santabria, Spanyol. Ia lahir pada 7 Desember 2004. Sebentar lagi usianya menginjak 21 tahun. Dari penelusuran, meski sama-sama lahir di Santander, meski family nama sama, mereka bukanlah sosok keluarga kandung. Di sisi Brian Uriarte memang punya saudara laki-laki, tetapi itu adalah adiknya yang baru berusia 7 tahun dan juga suka balap motor. Dan jika dilihat dari segi prestasi dan pencapaian di dunia balap, apa yang lebih kuat? Brian Uriarte atau Marcos Uriarte? Kejuaraan FIM Junior GP 2025 yang sudah menyelesaikan 5 dari 7 ronde, ia memimpin klasemen sementara. Pada 2024, Brian Uriarte juga mengikuti Red Bull Rockies Cup dan ia finish sebagai runner-up. Dan pada 2023, Brian Uriarte juara 3 European Talent Cup, dan pada 2022 juara 5, dan tahun 2021 juara 4 di ajang yang sama. Jika Brian Uriarte sangat bersinar di musim 2025 ini, bagaimana halnya dengan Marcos Uriarte? Marcos Uriarte sudah beberapa tahun mengikuti ajang Moto3, namun sangat jarang mendapatkan poin. Baru pada musim 2025 inilah dengan membalap bersama MLEV Racing Team Honda, ia berhasil mendapatkan 22 poin dan berada di peringkat 22 klasemen sementara. Dan pada musim 2026, Marcos Uriarte akan mencoba kembali peruntungannya di Moto3 dengan berpindah tim ke level up MTA menggunakan motor KTM. Pada 2020, Marcos Uriarte mengikuti ajang Red Bull Rockies Cup namun hanya bisa finish di peringkat 12. Pada 2019, ia juga mengikuti Red Bull Rockies Cup dengan hasil terbaik yang ia catatkan hanya peringkat ke-10 klasemen akhir. Jika melihat perbandingan kedua pembalap tersebut, Brian Uriarte memang jauh lebih berbahaya bagi VDAG pertama, sedangkan Marcos Uriarte hanya pembalap yang biasa-biasa saja. Oke, di Motor Trianti ada Hakim Danis, Brian Uriarte, dan Marcos Uriarte. Tapi yang berbahaya cuma ini, Hakim Danis sama Brian Uriarte. Sedangkan Marcos Uriarte kan sudah kita bahas tadi kan, penampilannya biasa-biasa aja. Dan kita juga tidak bisa menyepelekan pembalap-pembalap lain yang menjadi rival VDAG pertama di Moto3 musim depan. Oke. Sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.